Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, saat pagi ini kita bisa bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama-Nya. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau persiapkan hati kita. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan Alkitab kita yang diambil dari Mazmur 113 ayat 1-4. Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Di dalam Tuhan, kita dapat merasakan kemuliaannya. Selamanya dialah Allah kita satu-satunya. Biarlah kita mau tetap hidup di dalamnya. Mari kita pujikan selamanya Kau Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan
kuasa dari tatamu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur saat pagi ini kami bisa bersama-sama datang di hadirat-Mu. Bapa, pagi ini kami mau hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyucikan hati setiap kami, Engkau yang menilik hati setiap kami ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami saat kami manusia yang lemah ini masih sering jatuh ke dalam dosa. Kami seringkali mengecewakan hati-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon rawatan dari tangan-Mu Tuhan, agar Engkau yang memulihkan kami, melayakkan kami untuk datang di hadapan. Tuhan, inilah seru doa kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mendengar setiap pergumulan kami, Engkau yang menjawab setiap doa kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Mulai awal hingga akhirnya, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita yang telah ditebus, biarlah kita mau tetap setia untuk melayani Dia. Mari kita sama-sama pujikan lagu Kami Mampu. Biarlah kita mau melakukan kehendaknya, melayani Dia, hingga kita menerima mahkota kemuliaan. Kami baik kudus
situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Kemuliaan hanya bagi Allah kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari setiap kita siapkan hati kita pujikan lagu pujian-Mu. Biarlah Tuhan yang membentuk seluruh hidup kita sesuai dengan rencana-Nya. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku rencana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesus, ku jadikan-Ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku rencana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesus, ku jadikan-Ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku Tuhan, ini aku rencana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesus, ku jadikan-Ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kembali beribadah dan akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati pembacaan perenungan firman-Mu, berbicaralah kembali kepada kami, supaya kami boleh mengevaluasi kehidupan kami melalui firman yang disampaikan. Tuhan juga tolong untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan, dalam segala keterbatasan kelemahan biarlah nyata kuasa Tuhan bekerja sempurna. Terima kasih Bapak, berkatilah dan pimpinlah jemaat-Mu juga yang beribadah di rumah, setiap jaringan internet, setiap peralatan, HP, handphone, laptop, apapun yang dipakai untuk menyaksikan ibadah ini, biarlah mereka bisa mengikutinya dengan seksama. Terima kasih Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang karakteristik pelayan Tuhan. Dan bagian nats yang diambilkan adalah dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Sedemikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apa yang saudara bayangkan ketika mendengar istilah pelayan Tuhan? Apa yang ada dalam benak pikiran kita yang kemudian terbersit dalam pikiran kita ketika mendengar kata pelayan Tuhan? Saudara, kalau boleh saya menebak, kebanyakan dari kita mungkin akan memikirkan sekelompok orang yang disebut sebagai hamba Tuhan penuh waktu. Orang-orang yang berasal dari lulusan-lulusan seminari atau sekolah-sekolah teologi tertentu. Mereka yang secara full bekerja melayani di sebuah gereja atau dalam lembaga kekristenan, saudara. Jadi kalau saya melihat dan kita bisa menilai, secara pandangan umum menyatakan bahwa yang disebut pelayan Tuhan itu adalah orang-orang yang khusus dengan kriteria-kriteria yang tadi saya sebutkan. Sudah menarik sekali bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam zaman yang juga memiliki paradigma yang hampir mirip seperti itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus yang bukan keturunan imam, bukan juga berasal dari golongan orang Farisi ataupun juga dari golongan ahli Taurat. Yesus juga yang tidak pernah masuk sebuah seminari atau sekolah kerabian manapun pada waktu itu, saudara. Pelayanan dan apa yang dilakukannya, kehadirannya juga ditolak oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bahkan ketika mereka melihat latar belakang Yesus yang ternyata adalah anak seorang tukang kayu, jelas-jelas membuat mereka menghina dan kemudian menolaknya. Tetapi saudara, saya memperhatikan lagi tanpa mempedulikan pendapat dan paradigma orang banyak pada waktu itu, saudara, justru Tuhan Yesus memilih satu langkah yang boleh dikatakan cukup ekstrim, di mana dia memilih beberapa orang yang tidak berasal dari golongan imam, tidak berasal dari golongan orang Farisi, tidak juga berasal dari golongan ahli Taurat, ataupun mereka yang lulusan sekolah seminari atau kerabian pada waktu itu menjadi murid-muridnya. Kita bisa melihat bagaimana latar belakang 12 murid Yesus sangat beragam dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang biasa. Ada yang jadi nelayan, ada yang kemudian pemungut cukai, bahkan sampai ada juga yang berasal dari kaum zelot, saudara. Sehingga semuanya ini tidak terlalu dianggap umum oleh orang banyak dan itu bukan sesuatu yang biasa. Nah, tetapi justru saya melihat dari sinilah kita perlu memetik sesuatu yang penting. Bahwa kelayakan seseorang menjadi murid yang melayani Tuhan bukan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat dari garis keturunannya, atau bahkan kemampuan-kemampuannya. Melainkan kita harus melihat dengan jelas adanya pemilihan yang dilakukan oleh Tuhan dalam kedaulatan dan anugerahnya kepada manusia. Dengan demikian saudara, kalau kita kemudian sekarang membayangkan lagi yang disebut
atau memikirkan lagi kata pelayan Tuhan tadi yang saya tanyakan, maka kita perlu punya paradigma yang lebih jelas sekarang. Bahwa yang disebut pelayan Tuhan mengacu kepada siapa? Kepada setiap orang Kristen. Iya, setiap orang Kristen. Saya dan saudara yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipanggil, kita dipilih bukan hanya untuk percaya tetapi juga untuk melayani Dia dalam dunia ini. Karena itu saudara, semua orang yang mengaku percaya dan menerima Yesus disebut juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau pelayan-pelayan Kristus. Nah, Paulus bahkan lebih jelas lagi memahami kebenaran ini. Setelah dia kemudian bertobat melalui perjalanan ke Damsyik berjumpa dengan Tuhan, saudara, Paulus menyaksikan kepada jemaat Korintus bagaimana sekarang dia menempatkan diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Dia sebut dalam ayat yang pertama tadi dia katakan kami adalah hamba-hamba Kristus. Kata hamba-hamba dalam bahasa Yunani itu disebut dengan huperetes, yang secara harafiah artinya under powers atau seseorang yang berada di bawah perintah. Yang pada mulanya saudara, kata ini mengindikasikan tingkatan para budak yang paling rendah. Ya, paling rendah pada satu tingkatan yang paling bawah dalam hierarki biasanya di dalam sebuah kapal. Ya, pekerjaan menjadi ABK atau anak buah kapal, dia berada di hierarki paling bawah. Orang-orang ini boleh dikatakan juga terhina di antara para budak. Jadi betul-betul levelnya sangat di bawah sekali, saudara. Paulus pakai kata ini. Ya, dan Paulus ingin kata ini bukan hanya mewakili dirinya, tetapi juga mewakili kita sebagai orang-orang Kristen berdiri di hadapan Tuhan. Kita ingin orang-orang memandang bahwa kita adalah pelayan-pelayan Kristus. Kita adalah hamba-hamba Kristus. Kita berada di bawah kuasa, kita berada di bawah otoritas Tuhan, sehingga kita harus tunduk dan hidup sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Karena itu saudara, setiap orang Kristen yang melayani tetapi mereka tidak mau menundukkan diri di bawah kuasa dan otoritas Kristus, pasti mereka tidak bisa melayani dengan benar. Karena itu saudara, kalau seseorang pelayan Kristus tidak mau menundukkan diri kepada kuasa dan otoritas Kristus, maka pelayanannya pasti tidak berbuah. Seorang pelayan Kristus yang tidak mau menundukkan diri pada kuasa dan otoritas Kristus, maka ia hanya akan membuat kekacauan karena pelayanan hanya dipenuhi oleh keinginan dan nafsu bagi diri sendiri. Tetapi sebaliknya, seorang pelayan Kristus yang mau menundukkan diri di bawah kuasa dan otoritas Tuhan, mengenali bahwa dirinya adalah hamba-hamba di hadapan Kristus, maka dia tidak gentar oleh tantangan apapun yang terjadi dalam pelayanan. Maka dia akan mengerjakan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Ia akan mengerjakan tugas pelayanan bukan untuk mencari kesenangan diri, bukan untuk mencari pujian dari manusia, tetapi dia menyerahkan seluruh daya upaya dan hasilnya bagi kemuliaan Tuhan semata. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa kalau dia dipakai, kalau kemudian Tuhan memperkenankan dia untuk melayaninya, semua itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan saja. Karena itu saudara, pertanyaannya bagaimana saat ini kita memandang diri kita di hadapan kasih karunia Kristus? Apakah kita sedang menundukkan diri dengan rela dan belajar mengatakan bahwa kami adalah hamba-hamba Kristus? Atau kita ingin hidup hanya bagi diri sendiri, kesenangan sendiri, kesukaan sendiri dan bukan kesukaan Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa kemudian Tuhan Allah menginginkan kita belajar untuk terus-menerus menundukkan diri kepadanya, kepada kehendaknya dan hidup sebagai hamba-hambanya. Saudara, hari ini kita akan mempelajari bagian ini yang tadi kita sudah baca dengan satu pergumulan. Pelayan-pelayan Kristus yang seperti apakah yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita? Kita akan mengangkat 2 poin saja hari ini. Yang pertama, Paulus katakan harus bisa dipercaya.
Apa maksud dengan kata bisa dipercaya di sini, saudara? Kata dipercaya dipakai kata pistos yang artinya adalah setia. Setia ini bukan merujuk kepada seseorang lama bekerjanya berapa lama, bukan. Tetapi setia itu menunjuk mengarah kepada ketaatan seseorang terhadap instruksi yang diberikan oleh atasannya. Dalam hal ini kesetiaan yang dipinta oleh Paulus adalah seorang pelayan Tuhan kepada tuannya, yaitu Kristus. Tuhan Yesus dalam pengajarannya seringkali mengajarkan tentang hal ini begitu penting. Beberapa di antaranya bahkan melalui perumpamaan-perumpamaan yang sangat indah luar biasa. Perumpamaan tentang uang mina atau tentang talenta, saudara, menggambarkan juga tentang keinginan Tuhan akan kebenaran ini. Dalam kedua perumpamaan ini kita bisa melihat bagaimana yang menjadi penekanan utama adalah pembedaan antara hamba yang setia dan bertanggung jawab dengan hamba yang tidak setia dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh tuannya selama tuannya itu tidak ada. Sehingga kita dapat melihat bahwa di akhir kisah-kisah perumpamaan ini ada kesimpulan yang hampir sama, bahwa hamba yang setia dan bertanggung jawab mereka akan mendapatkan pujian, kemudian mereka mendapatkan upah dan mereka dilayakkan oleh tuannya. Kenapa? Karena ia melakukan segala sesuatu dengan baik sesuai dengan apa yang diminta oleh tuannya itu. Sedangkan hamba yang tidak setia dan tidak bertanggung jawab, dia kehilangan segala sesuatunya. Bahkan dia mengalami kerugian yang begitu besar. Saudara, kenapa Paulus mengatakan tentang hal ini kepada jemaat Korintus? Saya yakin ini sengaja diberikan oleh Paulus untuk menekankan kepada jemaat Korintus, karena memang sebenarnya jemaat ini punya karakter yang buruk, saudara. Mereka terbiasa untuk melihat dan menilai pelayan-pelayan Tuhan itu bukan dari karakteristik seperti yang Tuhan inginkan, yaitu setia, bisa dipercaya, melainkan mereka menilainya dengan hal-hal lain yang menurut mereka itulah penilaian yang benar. Apa yang mereka nilai? Mereka melihat dari kepandaiannya, mereka melihat dari kefasihannya, mereka melihat dari keterkenalan para pelayan itu. Tentu ini adalah sesuatu yang keliru, saudara. Itu sebabnya kalau kita melihat, kita tahu gereja Korintus ini ada berbagai macam golongan dan pembagian dalam jemaat berdasarkan hamba-hamba Tuhan favorit mereka. Ada yang disebut dengan jemaat dari golongan Kefas atau Petrus. Ada jemaat yang berasal dari golongan Apolos yang fasih dan pintar. Ada jemaat yang berasal dari golongan Paulus. Ada jemaat yang berasal dari golongan Kristus bahkan, saudara. Jelas ini satu cara pandang yang keliru, dan ini adalah cara pandang hikmat dunia yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kemudian kalau kita lihat Paulus menekankan dan mengajarkan ini dengan sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak, gereja ini akan terus terpecah-pecah dan terus akan terbagi-bagi dan hidup terus-menerus dalam persoalan. Tentu bukan berarti bahwa seorang pelayan Tuhan tidak boleh pandai, tidak boleh fasih atau terkenal. Jika seorang pelayan memiliki kualifikasi yang seperti itu juga baik. Tetapi ingatlah bahwa semua kualifikasi itu akan menjadi sia-sia kalau tidak didasari dengan satu karakteristik yang Tuhan paling inginkan dari seorang hamba, yaitu dia hidup setia dan taat kepada perintah Tuhan. Kenapa demikian? Sebab yang memberikan kepercayaan, yang memberikan mandat untuk mereka melayani Tuhan. Itu sebabnya kepatuhan mereka, ketaatan mereka, kesetiaan mereka harus diberikan kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Paulus mengingatkan jemaat Korintus supaya mereka memiliki pemahaman yang benar, menilai keberhasilan seorang pelayan Tuhan harus dilihat dari hal ini. Bagaimana mereka begitu setianya, begitu taatnya untuk berpegangan teguh kepada Injil itu sendiri, apapun resiko dan konsekuensi yang harus mereka hadapi. Dan seharusnya, saudara, ketika mereka belajar dari Paulus, melihat hidup Paulus, mereka melihat
karakteristik itu ada dalam pelayanan Paulus. Tetapi mereka tidak melihatnya. Ya, itu sebabnya dalam bagian lain 2 Korintus pasal 6 kita bisa melihat bahwa Paulus itu bukan hanya ngomong, dia tidak hanya berteori, berretorika, tetapi dia menunjukkan pengalaman bagaimana dia berusaha dengan pertolongan Tuhan belajar menempatkan diri sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai hamba-hamba Kristus yang dapat dipercaya. Dia menceritakan dengan terus terang kesulitan, kesesakan, tekanan, pukulan, penjara, kadang-kadang kurang tidur, harus mengalami kerusuhan, kelaparan, kehausan. Bahkan dia menceritakan sebuah paradoks yang dia alami. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati tapi hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun diperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara lihat di sini bagaimana Paulus mampu setia bukan karena kehebatannya. Dia mampu taat bukan karena kehebatannya, tetapi dia menyadari adanya pertolongan dan kuasa yang senantiasa bekerja dalam dirinya dari Tuhan, dan itulah yang menolong dan memampukan dia. Selain itu, saudara, kesetiaan dan ketaatan seorang pelayan Tuhan juga harus terlihat dalam integritas hidupnya. Ketika dia mengerjakan tugas itu dan tuannya belum hadir, dia harus tetap mengerjakannya dengan setia apa yang dipercayakan kepadanya. Dan inilah yang kita lihat contoh dari perjanjian lama yang cukup baik, yaitu dalam kehidupan Yusuf. Yusuf yang adalah seorang pengelola atau oikosnomos, seorang penata layan di rumah Potifar, saudara. Kita tahu bagaimana dia begitu setia, begitu taat, dan dia penuh dengan integritas. Ketika dia menjadi kepala pelayan di rumah Potifar, kita tahu setiap hari Yusuf yang parasnya elok dan menawan itu mendapatkan gempuran godaan dari tante Potifar yang keganjenan, saudara. Yang mengajak dia untuk terus berzina, memanfaatkan situasi dan kondisi rumah pada waktu itu. Tetapi perhatikanlah, Yusuf orang yang mengenal Tuhan dan menyadari bahwa dirinya hamba Tuhan, maka dia tidak mau melakukan dosa yang seperti itu di hadapan Tuhan. Karenanya meskipun ada kesempatan, ada keuntungan, Yusuf lebih memilih taat, milih setia, dan tetap menjaga integritas kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. Walaupun kita tahu ceritanya, bahwa pilihan ini membuat dia harus menderita sengsara dalam penjara. Tetapi bukankah kemudian Yusuf belajar melihat bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang sanggup mengubah keadaan dan membalikan kondisi Yusuf. Tuhan tidak pernah lalai memperhatikan hamba-hambanya yang taat, yang setia, yang penuh integritas dan hidup kudus, saudara. Karenanya saudara, kita melihat bagaimana Yusuf yang berhasil untuk bisa dipercaya mengelola perkara-perkara kecil, Allah kemudian mempercayakan dia perkara besar. Tadinya dia hanya mengelola rumahnya Potifar, kemudian penjara. Allah ubahkan dia untuk memelihara, mengelola seluruh bangsa Mesir, bahkan memelihara umat kudus kepunyaan Tuhan bangsa Israel. Sungguh sesuatu yang luar biasa, bukan? Itu sebabnya C.S. Lewis, seorang penulis buku, dia mengatakan dalam kutipannya, integritas adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Itu yang dikehendaki Tuhan dari kita sebagai pelayan-pelayannya. Kita hidup setia, kita hidup taat, kita penuh integritas, ada atau tidak ada yang melihat, dan apapun resikonya bagi kita. Saya pikir kita semua tahu hamba Tuhan ini. Namanya adalah Billy Graham, saudara. Selama hidupnya Billy Graham memberitakan kabar baik tentang Yesus lebih kepada 215 juta orang dan di 180 negara di berbagai tempat, saudara.
Saking terkenalnya Billy Graham ini di Amerika, dia pernah tampil di berbagai macam acara televisi populer di Amerika. Bahkan menurut catatan saya lihat biografinya, dia pernah menghiasi sampul-sampul majalah-majalah terkenal di Amerika, baik Times, People, Newsweek, Life, ya. Sehingga beliau itu boleh dikatakan sebagai American icon, ya, ikonnya Amerika, saudara. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa Billy Graham yang terkenal itu, dia terkenal bukan karena kepandaiannya, bukan karena cara berkhotbahnya, bukan kemudian cara beretorika yang memukau, bukan. Tetapi Billy Graham punya pesan Injil yang sangat sederhana. Dalam khotbah-khotbahnya dia selalu mengatakan Tuhan mengasihimu, Tuhan mengutus putranya Yesus Kristus dalam dunia untuk mati di kayu salib bagi penebusan dosamu. Kalau kamu percaya kepadanya maka kamu akan diselamatkan. Pesan yang sederhana, tapi dilakukan dengan penuh kesetiaan, ketaatan dan integritas yang terus-menerus. Hasilnya Tuhan pakai selama puluhan tahun hidupnya. Billy Graham menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika melihat kesuksesan itu, apa kata Billy Graham tentang dirinya? Saya mengambil sebuah kutipan yang beliau katakan sendiri, saudara. Setiap penghargaan yang saya terima dengan perasaan tidak mampu dan rendah hati. Dan saya akan memiliki hak untuk menyerahkan semuanya itu satu hari kepada Kristus. Ketika saya bertemu muka dengan Dia, karena aku adalah hamba, bukan Tuan. Aku adalah hamba, Raja segala raja. Di tengah hingar-bingar kesuksesan dan menjadi ikon di Amerika, Billy Graham tetap menempatkan dirinya bukan sebagai pemilik, tetapi dia pengelola pelayanan itu. Meskipun pelayanannya berjaya, saudara, dia tetap dengan rendah hati mengatakan dia ini tidak ada apa-apanya. Dia ini adalah hamba-hamba di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia berjuang dengan pertolongan Tuhan, setia sampai akhir. Dan beliau meninggal di usia 99 tahun. Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang keempat berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus sungguh-sungguh digenapi sampai akhir hidupnya dengan segala konsekuensi yang harus ditanggungnya. Dia setia kepada panggilan yang diberikan Bapaknya. Dia taat kepada kehendak Bapaknya. Dan dia terus hidup dalam integritas menjalankan kehendak Bapaknya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Billy Graham, Paulus, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang begitu indah kepada kita, bukan? Bahwa mereka hidup sebagai hamba-hamba yang dapat dipercaya. Mereka hidup setia, mereka hidup taat, mereka hidup berintegritas dalam dunia ini sampai pada akhirnya. Maukah kita berkomitmen kepada Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan sekali lagi, Tuhan, ini aku hamba-hambamu, ini aku pelayan-pelayanmu. Kita katakan dengan kerendahan hati, saraya memohonkan pertolongan Tuhan. Tambahkan terus kemampuan kepada kami, supaya kami setia, supaya kami taat, supaya kami berintegritas dalam melayani Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, ada yang melihat ataupun tidak ada yang melihat. Karakteristik yang kedua, saudara, berusaha menyenangkan hati Allah dan bukan manusia. Saudara bisa membaca dalam 1 Korintus pasal 1 sampai 4. Saudara bisa lihat dengan seksama ada satu poin penting yang sebenarnya Paulus ingin katakan kepada kita tentang jemaat Korintus, bahwa jemaat Korintus ini adalah jemaat yang punya sikap antipati, tidak suka terhadap Paulus. Mereka lebih memilih Apolos, mereka lebih memilih Petrus, mereka lebih tidak memilih Paulus karena mereka sebenarnya tidak suka sama Paulus. Mereka tidak senang kepada Paulus. Itu sebabnya kalau kita lihat sikap mereka terhadap Paulus begitu sangat menyedihkan.
Mereka menghakimi Paulus, mereka melupakan jasa Paulus yang selama beberapa bulan melayani di Korintus dengan berbagai perjuangan keras. Bahkan di pasal 9 mereka meragukan panggilan Paulus sebagai rasul. Bagaimana Paulus meresponi sikap yang seperti ini? Meresponi sikap antipati ketidaksukaan jemaat Korintus ini. Saudara, Paulus sebenarnya berusaha memberikan pembelaan, menunjukkan bahwa penilaian dan serangan-serangan yang dilakukan oleh mereka tidak akan mengubah pola pelayanan dan prinsip yang Paulus sudah pakai selama ini untuk melayani. Bahwa ia akan tetap berusaha melayani dengan tujuan untuk menyenangkan hati Allah dan bukan manusia. Paulus berpegangan teguh menyenangkan hati Allah dan bukan menyenangkan hati manusia. Ini yang harus kita ingat, saudara. Jangan pernah berusaha untuk menyenangkan semua orang. Kita tidak akan bisa pleasing semua orang, menyenangkan semua orang. Yang terutama adalah kita harus menyenangkan Kristus. Sebagai pelayan Kristus yang melayani kebutuhan sesama, kita mudah sekali terjebak, saudara, pada keinginan untuk diterima oleh orang-orang yang kita layani. Kita ingin menyenangkan hati orang lain, padahal bisa jadi itu menjerat kita, menjerumuskan kita kepada sikap yang kompromi atau bersikap munafik atau tidak berdiri pada kebenaran. Seperti Petrus ditegur oleh Paulus dalam Galatia pasal 1, saudara. Bagaimana Petrus ketika dia makan dengan orang-orang non-Yahudi dan kemudian datang golongan Yakobus, lalu kemudian Petrus menghindarkan diri dari orang-orang non-Yahudi itu. Kenapa? Karena takut dinilai oleh golongan Yakobus. Ini menjadi satu hal yang ditegur oleh Paulus begitu keras kepada Petrus. Kalau pelayanan kita yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan orang, saudara, maka kita akan ribet dan pusing sendiri, saudara. Kita akan melupakan firman Tuhan dan kehendak Tuhan yang paling benar bagi kita. Kalau kita berusaha menyenangkan orang lain dan berusaha menempatkan orang lain sebagai utama dalam melayani, maka kita akan terjebak pada situasi-situasi yang sulit. Ketika orang menyampaikan kritik kepada kita, kita menjadi kecewa, kita menjadi marah, kita menjadi pahit, kita menjadi putus asa. Kenapa? Karena ternyata yang kita layani mereka balik mengkritik kita. Atau ketika kemudian mereka memberikan pujian kepada kita, kita bermegah, kita menjadi sombong, kita menjadi besar kepala karena pelayanan yang kita lakukan. Karena itu, untuk menghindari hal-hal seperti ini, ingatlah selalu bahwa kita ini bukan pemilik pelayanan, kita ini cuman pengelola, miliknya adalah miliknya Tuhan. Penilaian yang penting bukanlah penilaian manusia yang utama, tetapi penilaian Tuhan. Ingatlah bahwa pertanggungan jawab kita adalah apa kata Tuhan tentang perbuatan dan perilaku kita dalam mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Dia kepada kita. Selain itu, saudara, dengan memahami bahwa kita bukanlah pengelola, kita hanyalah pengelola dari miliknya Tuhan, pasti akan mendorong kita tidak akan mengelola dengan buruk, melakukan dengan ala kadarnya atau dengan sesuka hati kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah melihat segala sesuatu. Dan Allah ingin kita mengerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh sebagai bentuk kita mengasihi Dia dan juga mengasihi sesama kita. Matthew Henry, saudara, dalam tafsirannya dia mengatakan begini. Siapa yang ingin setia kepada Kristus harus menganggap sepi celaan-celaan manusia demi Dia. Jika Tuhannya mengakui dia benar, maka dia harus menganggap sepele apa yang dikatakan manusia tentang dirinya. Kadang, saudara, ya, muncul godaan besar untuk kita menilai pelayan dan pelayanan yang dilakukan oleh seseorang. Memberikan penilaian secara objektif dan baik dan bijak tentunya akan memberikan sebuah kebaikan bagi orang yang melayani dan juga pelayanan itu sendiri. Tapi sekali lagi, sebagai orang yang akan menilai, kita harus menguji terlebih dahulu motivasi hati kita yang mendalam.
Apakah ini betul-betul tulus dan apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga penilaian kita tidak berubah menjadi ajang penghakiman yang menghakimi seorang pelayan dan pelayanan yang dilakukannya. Ingatlah selalu bahwa kita semua akan diperhadapkan pada tahta yang sama, bukan tahta yang berbeda, yaitu tahta pengadilan Allah. Tahta yang terbuka dan menunjukkan segala sesuatunya dengan jelas. Di hadapan hakim yang mulia itu tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan. Bahkan kita tidak bisa menyembunyikan diri kita. Dan ketika penghakiman itu berlangsung, maka akan nampak sekali siapa yang mendapatkan pujian dan siapa yang akan mendapatkan celaan. Oleh karenanya saudara, mari selama kita masih diberikan kesempatan hidup dan bahkan kita menikmati anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita menjadi orang-orang percaya, kita fokus menjalankan hidup menjadi seorang pelayan Tuhan yang mau mencari, yang mau mengerjakan, yang mau memenuhi segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya menyenangkan hati Tuhan menjadi motivasi kita yang paling terdalam, yang menjadi penggerak bagi pelayanan kita, dan sekaligus menjadi tujuan dari hidup kita selama ada di dunia ini. 21 Februari 2018, hambanya Pendeta Billy Graham meninggal dunia di rumahnya pada usia 99 tahun. Satu kali dia pernah berkata, saudara, jika dia sampai ke surga, dia akan bertanya kepada Tuhan, mengapa aku Tuhan? Mengapa engkau memilih seorang anak petani dari Carolina Utara untuk berkhotbah kepada begitu banyak orang? Untuk memiliki tim rekanan yang luar biasa dan untuk mengambil bagian dalam apa yang dilakukan pada abad yang ke-20 ini. Perkataan yang sangat rendah hati yang menunjukkan kualitas luar biasa sebagai seorang pelayan Tuhan. Dia setia dan yang dia kerjakan adalah mengusahakan terus menyenangkan hati Tuhan. Saudara, apakah kita berani ketika kita berjumpa dengan Bapa kita di surga, kita berkata, kenapa Tuhan memilih aku? Kenapa Tuhan memilih aku? Kalau hari ini Tuhan masih memberikan engkau pelayanan, kalau hari ini Tuhan masih memberikan engkau hidup, kalau hari ini Tuhan masih memberi engkau talenta, kalau hari ini Tuhan masih memberikan engkau kesempatan, apakah kita tidak bertanya, kenapa aku Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita mau meresponi panggilan Tuhan dan memiliki karakteristik hidup seorang pelayan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Engkau menolong supaya firman Tuhan boleh kami maknai bagi diri kami masing-masing, dan berbicaralah supaya kami boleh taat dan setia melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai respon dari firman yang baru saja kita dengar, mari kita pujikan lagu Mahkota Kehidupan. Layaninya adalah satu kemuliaan bagi setiap kita. Mari kita pujikan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Segala puja-puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena dalam ibadah ini kami diberi kesempatan berdoa syafaat bersama-sama dengan jemaat-Mu di berbagai tempat di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau bersyukur kondisi dan keadaan Indonesia sekarang jauh lebih kondusif. Masa-masa pandemi ini kelihatannya sudah semakin membaik. Kami bersyukur karena Engkau mendengar doa kami. Bahkan Engkau juga sudah menjamah, memulihkan dan menyembuhkan jemaat-jemaat kami yang terkena COVID. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan buat itu. Tuhan, kami tetap mendoakan untuk jemaat-Mu yang sakit lemah tubuh, khususnya untuk Pak Cipto Sultana yang sedang sakit. Biarlah Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Keadaan tubuh yang lemah, Tuhan juga yang turut campur tangan. Tuhan pakai rumah sakit, dokter, perawat untuk memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan jemaat-Mu yang berulang tahun, mereka yang bersuka cita atas pertambahan usia yang Tuhan sudah berikan. Tuhan berkati untuk Ibu Widyawati Sultana, untuk Bapak Liono Wijaya, untuk Saudara Harmanata Sutanto. Biarlah pertambahan usia yang mereka nikmati, menolong mereka untuk terus bersyukur kepada Tuhan, menaikkan puja-puji syukur kepadamu atas segala kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati kerohanian mereka, berkati mereka yang sudah berumah tangga, atau mereka bekerja, atau mereka studi. Tuhan juga menolong dan turut campur tangan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan, gereja kami akan mengadakan pemilihan majelis pada bulan Oktober yang akan datang. Kami berdoa untuk kesiapan yang sedang kami lakukan,
panitia pemilihan majelis yang sudah dibentuk dan sudah mulai bekerja. Tuhan berkati, tambahkan hikmat bijaksana, dan pemilihan kali ini secara online pun bisa berjalan dengan baik dan lancar. Secara khusus Tuhan, jamahlah para calon majelis ini, supaya ketika mereka mengemban tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan, Tuhan menaruh hati yang setia, hati yang taat, berintegritas, dan rindu untuk menyenangkan Tuhan. Dan biarlah jemaat Tuhan juga boleh mendukung para majelis ini, supaya mereka tetap bisa bekerja, melayani Tuhan, dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan kegiatan kami sepekan yang akan datang, baik untuk kelas pemuritan, untuk persekutuan Onesimus, ataupun juga untuk pendalaman Alkitab. Kami mohon pertolongan Tuhan, melalui kesemua yang kami kerjakan, kerinduan kami adalah kami belajar semakin serupa dengan Engkau. Kami belajar bertumbuh dalam pertumbuhan rohani yang sehat, supaya hidup kami supaya lebih mempermuliakan Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga untuk persembahan yang akan kami berikan. Biarlah Tuhan berkenan untuk menerima, dan Tuhan juga yang menolong kami, supaya dengan hati yang teruji kami memberikan segala sesuatu dengan sukarela dan sukacita, karena kami hanyalah pengelola dari harta yang Tuhan percayakan kepada kami. Berikan hikmat bijaksana kepada setiap majelis yang mengurusnya, menatanya. Tuhan juga memimpin dan menolong mereka semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing, dan kita juga mendengarkan firman yang berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan Allah Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang senantiasa setia, taat, berintegritas, dan menyenangkan hati Tuhan senantiasa, mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat teduh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.